Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan spontan dari Petrus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," terdengar sebagai suara seorang murid yang gagah berani, yang siap setiap saat untuk membela gurunya. Namun pada kenyataannya, seruan Petrus itu menjadi salah satu bualan yang paling memedihkan sepanjang sejarah umat manusia. Saat kita merenungkan sejenak pernyataan Petrus ini, kita pasti akan bertanya, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Petrus pada saat itu? Namun pada kenyataannya, hal-hal seperti ini
terjadi juga di sepanjang masa. Sejak awal sejarah manusia, ketika Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan, bukannya dari pohon kehidupan Allah, maka kesombongan dan kemandirian telah menjadi aspek kejatuhan kita manusia ke dalam dosa. Namun lagi dan lagi, Allah selalu mengundang kita untuk menyingkirkan agenda-agenda kita sendiri dan membiarkan diri kita dipenuhi dengan hikmat-Nya. Tetapi lagi dan lagi kita juga cenderung untuk berpikir bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dengan kekuatan manusiawi kita sendiri, oke-oke saja, dengan segala sumber daya yang kita miliki sendiri. Namun di sisi lain, kita juga dapat membayangkan bahwa Allah duduk di tahtanya di surga, menantikan kita anak-anaknya untuk akhirnya datang dan berkata dengan segala kerendahan hati, "Oke Tuhan, saya menyerah, saya mengakui bahwa saya membutuhkan Engkau. Datanglah dan penuhilah diri saya dengan rahmat dan kuat kuasa-Mu." Saudara-saudari yang terkasih, salah satu dari pernyataan-pernyataan Yesus yang pertama di depan publik adalah bahwa Dia tidak datang untuk menyembuhkan orang sehat, melainkan orang sakit. Markus bab 2 ayat 17. Sepanjang Injil kita melihat bahwa orang-orang yang memberi tanggapan pada undangan Yesus secara paling positif adalah mereka yang memiliki kebutuhan paling besar, yakni orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat. Sedangkan orang-orang yang berkecukupan, yang mandiri atau berdikari dalam arti self-sufficient, atau mereka yang berpikir bahwa mereka telah memiliki segalanya untuk memecahkan masalah mereka, tidak mempunyai ruang dalam hati mereka untuk sabda dan ajaran Yesus. Bayangkan berapa jauh kerajaan Allah dapat dimajukan karena semangat berapi-api orang-orang Farisi atau karena keahlian para imam dan ahli Taurat. Sayang, semuanya itu tidak pernah terjadi karena para pemuka agama Yahudi itu luput melihat privilese terbesar yang dapat diperoleh seorang pribadi manusia, yakni melayani Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, lantas bagaimanakah dengan kita, dengan Anda dan saya? Adakah ruangan dalam hati kita yang tersedia bagi Yesus, bagi sabda dan ajarannya? Cukup besarkah ruangan yang tersedia dalam hati kita bagi Tuhan? Cukup rendah hatikah kita untuk bertobat dan pulang kembali kepadanya? Janganlah kita seperti Petrus yang mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mempunyai segala sumber daya yang kita perlukan untuk melayani Dia. Akuilah dan terimalah kenyataan bahwa kita masing-masing memerlukan rahmat dan kuat kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Perhatikanlah dan rasakanlah ketika Dia mencurahkan kuat kuasa Roh Kudus ke dalam diri kita, Roh yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada apa atau siapapun di dunia ini yang mampu memberikan kepada kita kuat kuasa seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, seorang istri menggerutu sambil membersihkan kaca meja. Katanya, "Bagaimana semuanya bisa kotor secepat ini, padahal baru sehari yang lalu saya membersihkannya?" Tetapi suaminya menjawab, "Pembersihan adalah sebuah cara hidup,
bukan suatu peristiwa. Sang istri tahu perkataan suaminya itu benar, tetapi dia jengkel untuk mengakuinya. Ia ingin membersihkan rumah satu kali saja dan ingin agar rumah tetap bersih. Tetapi rupanya kotoran tidak mudah menyerah begitu saja. Butir demi butir debu kembali membuat rumah menjadi kotor. Sedikit demi sedikit noda pun bertumpuk. Saudara-saudari yang terkasih, dosa ibarat debu dan noda di rumah keluarga tadi. Kita ingin memusnahkannya dengan sekali berdoa untuk mengakui dosa dan bertobat. Tetapi dosa tidak menyerah semudah itu. Perilaku buruk kembali merasuki pikiran demi pikiran kita. Pilihan demi pilihan yang kita ambil menghasilkan tumpukan berbagai konsekuensi yang tidak menyenangkan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose untuk membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Kolose bab 3 ayat 8. Lalu ia juga mengingatkan jemaat di Efesus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus bab 4 ayat 26. Kematian dan kebangkitan Kristus memang menghilangkan kewajiban untuk mempersembahkan korban setiap hari. Tetapi pengakuan dosa dan pertobatan masih diperlukan dalam kehidupan orang-orang Kristiani setiap hari. Menyingkirkan hal-hal seperti amarah, kegeraman, iri hati, benci, dendam, pikiran kotor, dan kejahatan adalah cara hidup, bukan peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami memperingati sengsara Kristus dengan sepantasnya, agar kami memperoleh pengampunan atas dosa kesalahan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.